Khalifah Harun ar-Rasyid adalah salah satu khalifah terbesar umat Islam yang memimpin daulah dinasti Abbasiyah. Selain sebagai khalifah yang cerdik, pemberani, Khalifah Harun ar-Rasyid juga adalah seorang yang salih. Beliau senantiasa melakukan berbagai macam ibadah. Salah satunya adalah menunaikan ibadah haji. Harun ar-Rasyid, khalifah besar dinasti Abbasiyah yang kekuasaannya membentang Asia dan Afrika. Beliau menunaikan ibadah haji pada tahun 1700 Hijriah, 1730 Hijriah, 1740 Hijriah, 175 Hijriah, 176 Hijriah, 177 Hijriah, 178 Hijriah, 179 Hijriah, 181 Hijriah, 186 Hijriah, 188 Hijriah. Jadi dari tahun 170 Hijriah hingga 188 Hijriah, beliau senantiasa menjalankan ibadah haji yang tentu kondisinya saat itu adalah sesuatu hal yang sangat berat karena belum ada transportasi udara misalnya, belum ada transportasi cepat, dan tentu seorang khalifah ketika ibadah haji tentu akan melewati atau membawa berbagai macam bala tentara yang tentu akan menyulitkan. Namun beliau adalah seorang yang soleh sehingga beliau sangat banyak sekali melakukan ibadah haji yang berat, dari tawaf, sa'i hingga wukuf di Arafah. Seorang sejarawan Islam besar, ulama besar Islam, Imam Adz-Dzahabi, mengatakan dalam kitab tarikhnya pada tahun 1790 Hijriah, Khalifah Harun ar-Rasyid melakukan umroh di bulan Ramadan. Tentu ini sesuatu hal yang berat, melakukan umroh di bulan Ramadan. Ia senantiasa dalam ihramnya hingga musim haji tiba. Berarti beliau Khalifah Harun ar-Rasyid itu beberapa bulan sejak umrah bulan Ramadan hingga masuk musim haji pada bulan Dzulhijjah, beliau senantiasa di Makkah dan menggunakan ihramnya. Tentu ini hal yang patut menjadi teladan bagi kita, bagaimana seorang khalifah namun memiliki pemahaman agama yang baik, memiliki amalan soleh yang banyak. Dan bahkan ketika menuju padang Arafah, beliau berjalan tanpa menggunakan kendaraan. Ini bisa dilihat di dalam tulisan Imam Adz-Dzahabi dalam buku beliau Syiar A'lam Nubala juz yang ke-7. Amalan Harun ar-Rasyid ini tentu bisa dijadikan contoh bagi para pemimpin dunia, para pemimpin Islam, bahwasanya kesibukan kepemimpinan tidak menafikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau senantiasa bersemangat untuk melakukan amalan soleh. Salah satunya ibadah umrah, ibadah haji, bersedekah, melakukan sholat sunnah, dan lain sebagainya. Ini beliau lakukan. Kemudian sejarawan Islam besar Imam Al-Khatib Al-Baghdadi
menyebutkan di dalam kitab Tarikh Baghdadnya, kitab buku Tarikh Baghdad bab Al-Ha'u, disebutkan bahwasanya sebagian sahabat Harun ar-Rasyid bercerita bahwa Harun ar-Rasyid khalifah Bani Abbasiyah, daulah yang memerintah dengan kekuasaan yang sangat besar dari Afrika hingga Asia. Imam Khalifah Al-Mujahid Harun ar-Rasyid, setiap hari beliau melakukan salat sunnah sebanyak 100 rakaat dan salat wajib. Hal ini ia lakukan istiqomah hingga beliau Khalifah Harun ar-Rasyid wafat. Tentu ini sesuatu hal yang sangat berat, kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah, berikan taufik untuk melakukannya. Amalan salih, salat duha, salat lail, salat tahajud, salat rawatib, salat sunnah-sunnah yang lain, tentu beliau melakukannya dalam satu hari sebanyak 100 rakaat. Di tengah-tengah kesibukan beliau tentunya sebagai seorang pemimpin besar, suatu daulah besar, dinasti yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Namun beliau tidak melupakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid, ia juga bersedekah mendermakan 1000 dirham pada setiap harinya. Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau juga rajin untuk mendatangi Baitullah. Dari pusat kekuasaan beliau di Baghdad, beliau menunaikan ibadah haji, perjalanan yang sangat jauh tentunya pada saat itu. Dan beliau tidak sendiri, bersamanya 100 ahli fikih dan anak-anak mereka menunaikan ibadah haji. Suatu rombongan yang besar, suatu rombongan yang sangat besar, rombongan ibadah haji berjalan dari Baghdad, pusat dinasti Abbasiyah, menuju Baitullah, menuju Masjidil Haram di kota Al-Makkah Al-Mukarramah. Dan pada tahun beliau Khalifah Harun ar-Rasyid tidak berhaji, maka beliau menghajikan 300 orang dengan membekali baju besi, kiswah dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat penjelasan oleh ahli sejarah Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam bukunya Tarikh Baghdad bab Al-Ha'u. Khalifah Harun ar-Rasyid yang menjabati kedudukan sebagai khalifah dalam daulah Abbasiyah. Selain hal itu, Khalifah Harun ar-Rasyid disebutkan oleh Imam Al-Mansur bin Ammar di dalam buku Mukhtasar Tarikh Dimashq juz yang ke-27. Ahli sejarawan ini mengatakan bahwasanya, aku tidak melihat orang yang lebih mudah menitikkan air mata saat berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi 3 orang. Yaitu yang pertama adalah Imam Al-Fudail bin Iyad. Kemudian yang kedua adalah Harun ar-Rasyid. Beliau ternyata senantiasa mengingat Allah sebagaimana ulama, salah satunya Imam Al-Fudail bin Iyad. Imam Harun ar-Rasyid adalah salah satu khalifah yang saleh yang pernah hidup dan lahir di atas bumi ini